teman-teman, sekarang kita lagi di hutan. Kita mau menaklukkan hutan yang dimana hutan ini berdiri dari 3 wilayah. Jadi kita akan menaklukkan hutan terbesar ini, karena hutan ini masih sangat luas karena dia berdiri dari 3 wilayah: Babai, Upit, dan Entebah. Jadi dia langsung disatukan 3 gunung. Jadi nanti di hutan ini kita akan menemukan 3 gunung, dimana 3 gunung ini yang akan sebagai pembatas wilayah Babai, Upit, dan Entebah. Sekarang kita lagi di sungai. Kita wajib bercuci muka, karena kalau di sungai kita nggak tahu sungai ini sungai apa, jadi kita harus cuci muka. Sekarang kita lanjut berjalan menuju ke hutan, dimana 3 gunung itu terletak di hutan ini. Teman-teman, sekarang kita lagi di hutan, akan menjelajah hutan ini sampai kita menemukan tempat di mana titik 3 wilayah itu terbatas. Jadi kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke hutan rimba, di mana hutan di sini pohonnya masih besar sekali. Jadi kita harus berjalan dulu sampai kita menemukan titik tujuan kita yang sebenarnya. Oke teman-teman, sekarang kita lagi di hutan, lagi menjelajah hutan. Di kali ini hutannya sudah sedikit menanjak, jadi kita harus santai-santai, nggak boleh laju, karena kita harus menghemat tenaga kita dan energi kita supaya tidak terlalu capek. Lagian saya lupa ngisi air tadi di sungai, jadi kita harus berhati-hati berjalan sebelum kita menyampai ke titik sungai lagi.
teman-teman. Jadi di sini ada kayu besar. Nah, ini adalah kayu besar, nggak tahu kayak apa, tapi ini kayu besar dan ini menjulang tinggi karena dia sangat besar sekali, dan sekitar besar lagi ini sangat tinggi, sekitaran ratusan meter. Ini pasti ada, soalnya ini pohonnya sudah besar sekali dan akarnya sudah mulai menjadi dinding seperti dinding ini. Ini akarnya atau batang yang sudah akan menjadi akar, lalu akan membesar sehingga dia akan menjadi pohon yang terbesar di antara mereka di sini. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke hutan lagi. Teman-teman, kita akan mencari sumber air karena kita sudah mulai kehausan. Sekarang kita akan berjalan menuju ke hutan di mana yang ada titik air. Sekarang kita akan berjalan mencari titik air buat kita minum dan sekaligus kita istirahat sebentar. Habis itu baru kita lanjut lagi berjalan. Saya sudah mulai capek dan sudah mulai haus. Sekarang kita akan berjalan mencari sumber air yang ada di hutan sini. Soalnya ini kita lagi di tengah perjalanan, nggak tahu ini di mana. Cuman kita lagi dalam perjalanan untuk mencari sumber air. Karena dari tadi kita belum menemukan sumber air. Sekarang kita akan mencari airnya dulu. Teman-teman, sekarang kita sudah mendengar suara air yang mengalir di hutan ini. Sekarang kita menemukan air yang begitu bersih dan jernih yang bisa sekali digunakan untuk diminum. Ini adalah air yang akan diminum kita nanti. Sekarang kita sudah menemukan airnya. Kita akan meminumkan air ini. Ini air yang akan kita minum. Ini airnya bersih sekali. Bersih sekali teman-teman. Bersih sekali, bersih. Ini airnya bersih sekali dan bisa untuk diminum kapan saja kita perlu. Ini air yang kita temukan di hutan ini. Dari sekian lama kita berjalan, baru kali ini kita menemukan titik air
walaupun kecil tapi airnya sangat jernih dan bersih, bisa untuk diminum secara langsung. Dan karena ini airnya alami, tidak ada kotoran-kotoran manusia kecuali satwa yang ada di hutan sini. Sekarang kita menemukan air, kita akan mengambil air ini. Teman-teman, ini adalah air yang kita temukan dari tadi. Dari sekian lama kita berjalan, kita tidak menemukan air. Sekarang kita menemukan air yang sangat bersih dan alami ini. Ini air ini sangat alami dari hutan. Ini tidak ada kotoran manusia kecuali kotoran satwa. Sekarang kita akan coba minum ya. Ini air sangat bersih teman-teman. Air ini sangat bersih sekali, bisa dikonsumsi secara langsung, nggak perlu harus dipanaskan menggunakan api, karena ini air sudah bersih dan sudah alami sekali dari hutan. Ini mungkin kotoran dari satwa, bukan manusia, karena di sini yang di hutan sini ada banyak sekali satwa, jadi kita harus berhati-hati karena di hutan sini masih terkenal banyak satwa juga, yang ganas maupun yang tidak ganas. Jadi kita harus berhati-hati kalau di hutan. Kita akan melewat sini untuk mencari suara itu tadi. Apakah itu suara burung atau suara binatang lain? Jadi kita harus berhati-hati dan pelan-pelan supaya tidak berisik, sampai kita bisa melihat itu sebenarnya suara apa yang ada di atas sana ya. Kita akan mencari ke sana. Teman-teman, kita mendengar kayak ada suara hewan. Sekarang kita akan mencarinya ke hutan sana. Kita harus melewati jalur duri rotan ini. Soalnya ini banyak duri rotan dan saya tersangkut. Suaranya seketika menghilang dan tidak mulai terdengar lagi. Kita harus berhati-hati. Mana suaranya tadi? Tadi kita sangkut di rotan, teman-teman. Itu rotan yang membuat kita sangkut sehingga kita harus berisik. Ini banyak rotan sekali di sini. Satwanya ada di sana tadi. Kita akan mencari gambarnya. Apakah itu satwa apa? Kita harus mencari dulu. Tadi kita sempat sangkut di rotan. Ini rotan sial sekali ya. Sekarang kita harus mencarinya sampai ketemu. Apa itu satwa yang berbunyi tadi? Sebelum kita melihat secara lebih dekat, kita harus mencarinya dulu. Teman-teman semua, jadi satwa memakan buah yang ada di atas pohon sini. Jadi sini ada buah pohon, lalu buah yang dimakan sama satwa. Dan sini banyak sekali satwa maupun burung-burung juga yang memakan buah pun di sini. Ini bekasnya masih banyak sekali. Ini bekas para satwa. Nggak tahu ini bekas apa. Ini bekasnya sangat banyak sekali teman-teman.
sampai ke atas pohon juga. Teman-teman, sekarang kita menemukan bekas kotoran burung, baru saja dikeluarkan dia. Ini kotorannya baru netes dari atas pohon tadi. Ini kotorannya sangat putih dan kemungkinan dia memakan buah yang ada di atas sana. Teman-teman bisa dengar sendiri ada suara burung yang begitu gagah di atas sana. Ada suara burung, teman-teman. Kita melihat satwa burung di sana. Di atas sana ada satwa, teman-teman. Kita melihat satwa. Wow, banyak sekali. Keren, teman-teman. Ada satwa. Teman-teman bisa lihat sendiri di sana ada satwa. Nggak tahu itu satwa apa. Mungkin itu burung yang sangat besar sekali. Di sana ada satwa, teman-teman. Di sana ada satwa, teman-teman. Ngeri, suaranya sangat seram sekali. Teman-teman, jadi di atas pohon sana ada satwa, nggak tahu satwa apa, dan dia berbunyi begitu kencang dan keras sekali. Dan sekarang saya lagi di hutan, lagi melihat satwa, karena dari tadi dia berbunyi terus, teman-teman, seolah-olah dia mengundang kita untuk datang ke tempatnya. Tapi ini sulit untuk dilihat karena dia lagi di atas pohon, dan kiri kanan saya ada kayu tumbang. Jadi di atas pohonnya lagi ada dahan kayu yang rindah, sehingga susah sekali untuk kita mendapatkan gambarnya. Dia sudah mulai berbunyi dan saya sudah mulai merinding mendengar suara satwa yang begitu baik sekali. Ini sangat bagus, teman-teman. Seolah-olah satwa di sini itu ramah dan nyambut kedatangan saya ke sini. Dia berbunyi, teman-teman. Jadi ada satwa berbunyi di sini, seolah-olah satwa di sini itu menyambut kedatangan saya, karena saya baru pertama kali ke hutan sini untuk menjelajah 3 wilayah, yaitu Babai, Upit, dan Ndebah. Ya, jadi saya baru pertama kali untuk menjelajah ke sini. Jadi besok rencananya kalau kita mampu melewati Batu Besar, kita akan nyampe ke puncak Bukit Rampak, karena di sini batunya besar, teman-teman. Jadi besok kita akan tunjukkan batunya ke teman-teman semua. Teman-teman, kita akan masang tenda di sini karena di sini sudah pas sekali untuk dijadikan tempat tenda, karena di kiri kanan saya ada sungai. Kita akan masang tenda di sini untuk nginap 1 malam di hutan ini sebelum kita melanjutkan berpetualang besok pagi. Sekarang kita akan masang tenda di sini. Di sini tempat pas untuk masang tenda.
tendanya sudah terpasang. Sekarang kita akan menginap di sini selama 1 malam, karena nanti malam dan besok pagi kita akan terus menjelajah hutan di sini. Sebelum waktunya makan, kita mau siap-siap dulu peralatan makan, dan malam ini kita akan melanjutkan berpetualang untuk mencari satwa di sini. Teman-teman, ini adalah kompor portable. Kompor ini yang akan kita pakai pada saat kita masak nanti di sini. Jadi kita akan masak air, masak sayur menggunakan kompor ini. Ini kompor ini kompor portable atau kompor gas mini. Ini kompor gas mini ini bisa dibawa ke hutan dan juga bisa masuk ke dalam tas. Jadi dia tidak perlu ribet-ribet lagi untuk bawa yang besar-besar. Dan ini gasnya juga gas tabung yang mini. Gas ini bisa digunakan kapan saja pada saat kamu di hutan. Cara masangnya begini teman-teman. Jadi sebelum kita masak itu kita harus pasang gasnya dulu, baru kita masak. Jadi kita akan pasang gasnya begini. Ketika sudah dipasang, akan kita nyalakan, kita putar ini. Ini akan sebagai alat buat menyalanya, dan ini alat petiknya. Sekarang kita coba nyalakan sampai dia berbunyi, lalu kita hidup. Nyala teman-teman, ini apinya nyala ya, apinya nyala. Sekarang kita siap-siap buat masak. Kita mau masak masak airnya dulu. Teman-teman, ini airnya sudah kita ambil. Sekarang kita mau masak menggunakan kompor ini tadi. Jadi kita akan hidupkan kompor ini. Jadi kompornya sudah menyala ya teman-teman. Airnya lagi kita masak sampai mendidih. Teman-teman, ini tenda saya. Teman-teman bisa lihat sendiri, dalamnya begini dan sangat lucu sekali. Ini tenda saya masih berantakan, belum ada apa-apa. Dan sekarang ini air yang kita masak tadi, airnya belum mendidih. Sambil menunggu airnya mendidih, kita akan masuk tenda untuk istirahat sejenak di sini sebelum kita melanjutkan berpetualang di malam hari. Teman-teman, ini airnya sudah mendidih. Sekarang kita mau siap-siap buat kopi. Kita sudah bawa kopi tadi untuk manaskan badan, soalnya di sini dingin sekali. Sekarang airnya sudah mendidih. Sekarang kita mau ambil kopi dulu ke tenda. Sebelum kita istirahat santai, kita harus buat kopi dulu.
Ini tenda kita dan ini lampu kita. Tapi api bakar yang kita hidup tadi sudah mati karena kayunya basah. Dan sekarang yang uniknya lagi, ini jemuran sepatu kita, jemuran darurat karena kita habis pulang dari air, habis menjelajah sungai. Ini sepatunya basah sekali dan kaki kita pucat karena basah. Sekarang kita akan siap-siap untuk istirahat di tenda sambil kita menghidup api, sambil menikmati suasana malam di hutan ini karena suasananya sangat hening sekali. Hai teman-teman, selamat pagi. Kita habis dari sungai, habis cuci muka. Sekarang kita mau istirahat dulu di sini. Sekarang kita mau masak air karena sudah pagi. Kita akan melanjutkan menjelajah hutan di sini. Sekarang kita akan siap-siap untuk masak air sambil kita istirahat santai di tenda. Hai teman-teman, sekarang kita lagi di tenda. Lagi mau siap-siap mau masak air karena sudah pagi. Ini sekitar jam 6 lewat 8 kita sudah bangun dan kita habis balik dari sungai. Sekarang kita mau masak air sebelum kita melanjutkan perjalanan untuk menjelajah hutan di sini. Jadi sebelumnya kita mau masak air dulu. Teman, tadi kita habis masak air dan kita akan minum airnya nanti. Ini kopinya, secangkir kopi ABC. Sekarang kita lagi di duduk santai untuk menikmati alam yang begitu indah dan sejuk sekali. Dan sekarang kita mau minum air kopi sebelum kita berangkat melanjutkan berpetualang. Hai teman-teman, masih bersama Gogo Aku Ino Explore. Di sini saya lagi di hutan, lagi menikmati suasana pagi yang ada di hutan sini. Teman-teman, di hutan sini masih banyak satwa, jadi kita harus berhati-hati. Takutnya nanti dia menyerang tenda kita. Sekarang kita harus berhati-hati teman-teman. Di atas kepala saya ada satu ekor satwa, namanya tupai besar. Ini ada tupai sebesar ini di atas kepala kita. Itu dia. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan berpetualang, kita ngopi dulu bareng Gogo Aku Ino Explore. Halo teman-teman, masih bersama Gogo Aku Ino Explore. Sekarang kita lagi di hutan, lagi menikmati pagi hari di hutan sambil ngopi. Teman-teman, di hadapan saya ada bukit yang terlihat sedikit walaupun masih jauh. Itu bukit itu namanya Bukit Rampak. Bukit Rampak itulah sebagai pembatas 3 wilayah. Di kanan adalah batas Tebah dan Sepan, di tengah-tengahnya batas Upit, dan kirinya wilayah Babai, Langan dan Palus ya. Jadi Bukit Rampak ada di tengah-tengah. Bukit itulah sebagai pembatas 3 wilayah. Kita akan kasih gambaran yang sebenarnya yang saya maksudkan 3 wilayah.
ini adalah gunung, dan sini ini wilayah Upit, dan ini wilayah Babai Langan, dan ini wilayah Entebah dan Sepan, dan di belakangnya lagi banyak sekali wilayah-wilayah lainnya. 3 wilayah ini yang menyatukan ke satu bukit ini. Bukit ini sebagai pembatas 3 wilayah. Jadi bukit ini di tengahnya Upit, dan kiri juga Langan dan Babai, kanannya Sepan dan Entebah. Dari sini mutar bukit ini, maka 2 wilayah ini akan bersatu, tembus ke satu wilayah lagi, sehingga dia menjadi 3 wilayah yang akan memutar satu bukit ini. Teman-teman, sekarang kita mau siap-siap untuk balik, karena kita sudah tidak sanggup lagi untuk menjelajah hutan sini karena jalurnya sangat ekstrim sekali. Kalau mau menuju ke bukit sana, kita harus melewati batu yang begitu besar sehingga kita sulit untuk berjalan. Jadi kita harus memutuskan untuk balik ke rumah karena ini sudah jam 8 pagi. Kita harus pulang sambil menikmati alam di sini, karena berjalan kaki dari hutan sini menuju ke parkiran motor sekitar 1,5 jam. Jadi kita harus santai-santai saja dulu sambil menikmati alam di sini. Sekarang kita mau pulang.